Oke, ini buat teman-teman yang mungkin mobilnya udah mulai bunyi ya kaki-kakinya. Entah itu bunyi latak-latak, klutuk-klutuk, kletek-kletek, klitik-klitik, atau apapun itu. Barangkali bunyinya dari terotnya atau rekstirnya, bisa dicoba pakai cara ini ya. Ini cuma salah satu alternatif aja buat bisa sementara ataupun sementahun teman-teman. Jadi kalau mau awet juga bisa pakai cara ini. Ini kebetulan mobilku Ayla 2016, kilometernya juga udah 100.000 lebih. Sampai sekarang belum pernah ngurusin kaki-kaki ya. Jadi kaki-kaki belum ada yang ganti. Terot, busing-busing ini masih bawaan skok. Link stabil aja pernah ganti nih. Link stabil pernah ganti. Sisanya itu bawaan dealer semua dari 2016. Jadi udah hampir 10 tahun ya teman-teman ya. Ini sekarang belakangan ada masalah bunyi-bunyian. Ya enggak terlalu ganggu sih, cuma tipis ya bunyinya. Kledak-kledak. Kalau di jalan ndak rata atau jalan keriting gitu. Terus setelah aku cek ternyata masalahnya tuh di sini, di entah itu rack end atau terotnya udah mulai oblak, atau mungkin teksturnya juga mungkin oblak ya. Tapi ya sementara belum ada budget. Sementara diakalin pakai ini nih teman-teman. Pakai tali apa ya buat ngikat barang kalau di motor tuh biasanya yang lentur begini. Ini dari rekstir kita ikatnya ke arm ya teman-teman. Ikatnya ke arm. Jadi rekstir ke arm ini karena pergerakannya kan sama ya. Rekstir naik, arm naik, rekstir juga ikut naik. Rack end juga ikut naik kalau di jalan. Kemudian untuk kanan kiri ya, belok kanan kiri apakah enggak berat? Yang saya rasakan sih enggak teman-teman. Yang saya rasakan enggak berat. Ada pengaruh tapi mungkin sedikit sekali, enggak terlalu kerasa kok. Efeknya saat jalan keriting, jalan enggak rata, apalagi jalan halus, senyap teman-teman. Enggak ada lagi bunyi kletak-kletak lagi teman-teman. Enggak ada bunyi kletak-kletak, jadi lebih enak ya, lebih nyaman jadinya pakai cara ini. Ya ini cuma sementara aja teman-teman, sampai ada budget untuk ganti baru. Kalau saya pribadi, meskipun ganti baru pun, jadi kondisi ini sehat pun, saya tetap pakai ini teman-teman. Sebab apa? Dengan cara begini pergerakan komponen-komponen ini tidak terlalu banyak gerak, jadi dia masih ketahan. Efeknya setir juga lebih anteng ya, karena pergerakannya sedikit juga jadinya komponen ini lebih lama ausnya, lebih lama jangka masa pakainya, lebih awet teman-teman ya. Terus kemudian selain ini yang masalah ya rekstir dan kawan-kawannya saya ikat sudah aman. Untuk link stabil ini sebenarnya masih aman teman-teman. Link stabil juga baru ganti sekitar setahunan yang lalu lah, mungkin setahun lebih kayaknya. Cuma ini masih aman tuh, belum ada sobek, belum kocak juga, nggak ada kocak sama sekali, belum sobek. Nah ini saya ikat sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya mudah-mudahan bisa lebih awet. Mudah-mudahan bisa lebih awet teman-teman. Karena kalau dimampatkan begini kan pergerakannya juga lebih sedikit. Jadi secara logika ya kemungkinan ausnya juga lebih kecil. Ini masih bawaan dealer semua teman-teman. Skok juga untungnya masih belum bocor, masih aman semua. Cuma mungkin karet-karetnya aja yang udah getas. Nah ini kayak gini udah pecah-pecah, udah waktunya ganti memang.
Terus nah ini kayak ada bushing ini juga udah mulai pecah. Ini sudah waktunya ganti ya teman-teman ya sebenarnya, cuman ya saya masih nunggu budget lah, karena masih ada kebutuhan lain yang lebih harus diprioritaskan teman-teman. Maklum bapak-bapak ya. Terus kemudian apa namanya, kalau misal pun harus ganti ya teman-teman ya, sebaiknya ganti semua, ganti total. Kalau saya pribadi ya, kalau ada budget, makanya perlu budget agak gede, karena kalau saya pribadi lebih baik kaki-kaki ganti full teman-teman. Jadi tidak dicicil-cicil, link stabil dulu, ball joint dulu mungkin, atau apa dulu yang rusak-rusak yang urgent. Saya tidak gitu teman-teman. Kalau saya tuh ya sekali masuk bengkel bongkar semua total, satu kali all out teman-teman. Jadi komponen-komponen semua diganti baru, jadi karet-karet apa segala macam, jadi tidak ada yang ketinggalan teman-teman. Selain itu juga logikanya, oke, misal contoh ini link stabil oblak, saya ganti teman-teman, ganti baru plug, tapi yang lain masih aman. Oke, jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata terot oblak ya, mau tidak mau masuk bengkel lagi, ganti terot, beli terot, pasang lagi, kena ongkos lagi teman-teman. Jadi ya kurang efektif sih kalau menurut saya. Nanti ini sudah enak, kembali lagi ke sini rusaknya. Jadi kita tidak pernah merasakan sensasi mobil baru jadinya teman-teman ya. Kalau saya sih mendingan ya sudahlah, pakai dulu aja jangka waktu lama, hancur-hancuran, tapi sambil kita perhatikan juga untuk keselamatan. Jadi kalau misalnya oblaknya udah parah ya kita harus cari cara lah gimana biar tidak lepas kan gitu ya teman-teman ya. Ya ini sebenarnya salah satu cara aja sebenarnya supaya tidak memperparah keadaan teman-teman. Jadi tidak terlalu apa ya istilahnya, untuk safety juga lebih baik lah daripada dibiarkan begitu saja. Paling nggak ada penanganan sementara dulu teman-teman, supaya tidak lepas di jalan atau apa segala macam ya, dan supaya juga tidak semakin memperparah keadaan jadinya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini cara ini boleh ditiru boleh enggak. Kalau saya pribadi cara ini efektif sih, cara ini efektif. Jadi satu, mengurangi noise ketika di jalanan jelek dan segala macamnya. Berkendara juga lebih aman karena pergerakan yang harusnya kocak banget jadi gerakannya lebih banyak. Kalau kocak kan gerakannya banyak tuh teman-teman. Dengan cara begini kan gerakannya lebih sedikit. Secara logika begitu. Terus kemudian ya untuk safety ya pasti lebih baik saya dilakukan pengenangan sementara dulu daripada dibiarkan. Sekali lagi ini kalaupun mau ikut ya resiko tanggung sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya ndak harus ikut apa cara saya. Ini sekedar berbagi aja. Mudah-mudahan berguna. Kalaupun tidak berguna ya tidak apa-apa. Selain pakai tali begini, bisa juga teman-teman pakai karet ban dalam. Tapi kalau pakai karet ban dalam itu pengalaman saya teman-teman itu lebih cepat putus, tidak awet. Jadi ya taruhlah 3 bulan 6 bulan. Pengalaman saya kemarin berapa ya, paling lama sih 3 bulan kayaknya udah putus deh. 3 bulan udah putus, harus dongkrak lagi, pasang baru lagi. Jadi agak repot teman-teman. Tapi kalau pakai ini lumayan awet. Itu mobil saya yang satu, yang itu ada Karimun warna ungu itu, saya udah pakai cara ini sekitar, ini udah jalan 8 bulanan teman-teman ya. Mungkin sekitar 8 bulanan udah aman sih, nggak ada putus, nggak ada apa.
dan masih senyap kok teman-teman, ndak parah. Kalau pakai karet ban dalam itu gampang putus teman-teman, ndak kuat. Nah saranku ya pakai ini, pakai tali apa ya namanya ini, tali buat ngikat barang di motor gitu biasanya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, ini tie rod atau long tie rodnya kita ikatkan ke busing ke sayap sayap arem bawah. Kita ikatnya gini. Kalau di Agia Ayla ya mungkin sama. Untuk mobil lain juga secara teori ini ngikatnya ke sayap ya teman-teman ya, ngikatnya ke sayap, jangan ngikat ke stabilizer. Karena kalau ngikut stabilizer percuma jadinya teman-teman, karena stabilizer tuh gerak terus kalau jalan. Yang ada malah ininya ketarik juga, jadi ikut gerak. Akhirnya ya tambah parah jadinya. Tambah parah karena pergerakannya juga jadinya lebih banyak. Kalau arem dan terot itu pergerakannya sama teman-teman, naik turun. Bahkan kalau mau maju mundur pun ya ini aja yang maju mundur. Kalau arem kan cuma naik turun aja. Terus untuk link stabil ini saya ngikatnya ke shock ya teman-teman ya, di atas ngikatnya ke shock, yang bawah kita ikat ke bar yang ke belakang. Jadi ya tujuannya ini lebih ngepres, yang atas juga jadinya lebih ngepres. Terus kemudian perhatikan juga cara ngikatnya ya teman-teman ya. Perhatikan juga cara ngikatnya, usahain banyak-banyak simpul. Jadi ikat mati supaya tidak gampang lepas. Karena kalau kita ngikatnya sembarangan juga, terus kemudian tidak disimpul mati begini, ya resiko lepas di jalan lah, repot lagi nanti teman-teman ya. Nah ini kan banyak simpul-simpulnya juga, usahakan banyak simpul teman-teman, jadi tidak gampang lepas. Kemudian untuk kekerasannya juga teman-teman ya, jangan terlalu ditarik. Jadi yang dikira-kira aja, cuman ya kalau misal di stretch 100% takutnya putus. Jadi kalau bisa kita 50% aja tarikan stretchnya ini, kurang lebih begitu teman-teman ya kira-kira gambarannya. Jadi jangan tarik full baru diikat, karena nantinya terlalu kaku juga jadinya, nanti ini gampang putus takutnya. Oke, apalagi ya, sementara sih itu aja teman-teman ya mungkin yang bisa saya share. Thank you. Oke, ini kita lagi tes ya teman-teman ya. Setelah dilakukan pemasangan tali strap, apa ya istilah tali pengikat itu teman-teman ya, di link stabil dan terot atau long terot yang kita ikatkan ke arm. Hasilnya bagus teman-teman, hasilnya bagus, senyap kembali. Yang ini awalnya suaranya lumayan noise ya teman-teman ya, sebelumnya lumayan noise. Sekarang udah senyap teman-teman, udah berkurang setidaknya 80% lah teman-teman, berkurang. Karena waktu sebelum diikat itu kemarin, wah parah banget teman-teman, kluduk-kluduknya mengganggu banget di telinga. Memang tidak terlalu keras sih suaranya, cuman kalau kita biasa pakai mobil yang nyaman, yang senyap, tuh kerasa teman-teman. Maklum lah, udah faktor usia juga ya teman-teman ya. Perlu perawatan atau penggantian part seperti itu ya wajar lah. Tapi kalau memang belum ada budget ya, ini masih ada opsi paling murah lah, opsi paling murah untuk memperpanjang usia pakai. Ya bisa dilakukan cara itu teman-teman, dengan cara diikat. Terus kalau memang bermanfaat, teman-teman udah nyoba nih. Kalau teman-teman udah nyoba dan ternyata benar efektif dan bermanfaat, teman-teman bisa ini ya, bisa komentar ya di
kolom komentar kasih tahu testimoni teman-teman ya. Jadi biar buat teman-teman yang lain misal baca teman-teman punya komentar atau testimoninya teman-teman setelah pakai cara ini, ya bisa bermanfaat juga buat yang lain itu teman-teman. Jadi tidak ragu-ragu. Sementara itu dulu teman-teman, nanti mungkin bisa teman-teman bantu ya, siapa tahu berkenan, ketik tombol like-nya teman-teman, terus kemudian ketik tombol subscribe juga, klik tombol subscribe juga, supaya saya ada rencana untuk share semua teman-teman pengalaman saya, terus kemudian ilmu-ilmu yang udah saya dapat secara otodidak gitu ya, yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, tentang car hack seperti ini yang ya hemat biaya, hemat budget begitu. Saya ada rencana mau saya share semua teman-teman di YouTube. Ada rencana untuk share semua di YouTube. Barangkali nanti teman-teman suka dengan video-video seperti ini ya, ada info-info menarik seperti ini. Kalau menurut teman-teman menarik, teman-teman tidak ketinggalan berita. Jadi klik tombol subscribe teman-teman. Kalau diklik tombol subscribe, nanti tiap ada video baru, subscribe atau berlangganan ya teman-teman ya, mungkin ada yang tulisannya berlangganan bukan subscribe. Kalau ada video baru nanti ada notif masuk di teman-teman, di HP teman-teman nanti ada HP masuk, notif masuk. Belepotan ngomongnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan berita, tidak ketinggalan info. Oke, cukup sekian. Thank you.